Pernah nggak sih kamu ngerasa bikin keputusan, terus besoknya nyesel, dan mikir, kok bisa ya aku ngelakuin itu? Seolah-olah bukan kita yang pegang kendali. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas anatomi manipulasi pikiran. Kita akan lihat mekanisme-mekanisme tersembunyi yang, jujur aja, sering banget bekerja di bawah radar kesadaran kita. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin sering kita pikirkan. Kenapa sih orang yang kita anggap pinter, bahkan mungkin diri kita sendiri, kadang bisa ngambil keputusan yang kalau dipikir-pikir lagi sama sekali nggak masuk akal? Pasti pernah lihat kan? Jawabannya itu ternyata ada di cara kerja dasar pikiran kita. Oke, jadi untuk bisa ngerti manipulasi, kita harus paham dulu dasarnya. Anggap aja pikiran manusia itu punya semacam sistem operasi. Nah, OS inilah yang jadi fondasi semua keinginan dan ketakutan kita. Dan ya, sama kayak OS di komputer, sistem ini punya celah, punya vulnerability yang bisa banget dieksploitasi. Nah, menurut sumber yang kita bedah kali ini, sistem operasi ini paling gampang dijelaskan lewat, ya ini dia, hierarki kebutuhan Maslow. Pasti udah nggak asing lagi kan? Mulai dari yang paling dasar banget, makan, minum, rasa aman, sampai ke puncaknya, yaitu aktualisasi diri. Coba dibayangin, ini tuh kayak program yang jalan terus di background pikiran kita. Non-stop, dan inilah yang jadi motor penggerak setiap tindakan kita. Kebanyakan dari kita yang hidup dengan nilai dan moral, kayaknya bakal setuju banget sama pernyataan ini. Sebuah prinsip yang kedengarannya kokoh banget kan? Tapi, pertanyaannya seberapa kokoh si prinsip itu waktu dihadapin sama dorongan yang paling dasar dari semuanya, bertahan hidup. Dalam tragedi Andes yang terkenal itu, para korban yang selamat, orang-orang beradab kayak kita, akhirnya terpaksa makan daging rekan-rekan mereka yang udah meninggal. Ini bukan karena mereka jahat ya, tapi karena sistem operasi mereka tadi ngambil alih. Dorongan biologis di level paling dasar, yaitu kebutuhan untuk hidup, itu ngalahin semua kode moral, semua rasa jijik, dan semua ajaran yang pernah mereka terima seumur hidup. Nah, ini dia poin krusialnya. Dorongan-dorongan dasar ini, buat hidup, buat merasa aman, buat dicintai atau buat dihargai, itu kekuatannya luar biasa. Cukup kuat buat bikin seorang pemuka agama ngelanggar sumpahnya, atau bahkan cukup kuat buat ngedorong seseorang ngebunuh, karena ngerasa harga dirinya diinjek-injek. Dan disinilah bagian seramnya. Bagi seorang manipulator, hierarki Maslow ini bukan lagi teori. Ini adalah control panel, papan kendali manusia. Mereka itu pinter. Mereka nggak perlu repot-repot menciptakan keinginan baru di dalam diri kita. Ngapain? Mereka cukup belajar cara menekan tombol yang tepat di papan kendali ini. Entah dengan mengancam kebutuhan dasar kita, atau sebaliknya, menjanjikan pemenuhannya. Hasilnya, ya mereka bisa nyetir perilaku kita. Kutipan dari Alcott ini, wah, ngena banget, benar-benar merangkum semua yang kita bicarakan. Artinya, kalau mau pengaruh yang paling cepat dan efektif, ya serang aja instingnya. Kenapa? Karena insting itu bypassing semua filter logika kita, langsung nusuk ke bagian otak kita yang paling purba. Oke, kita udah paham fondasinya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Gimana caranya logika kita bisa, ya, dibajak? Kita akan lihat mekanisme utamanya, yaitu permainan bingkai dan emosi. Langkah pertamanya disebut permainan bingkai atau frame game. Apa itu frame? Gampangnya, ini adalah kacamata mental yang kita pakai buat melihat dunia. Setiap dari kita punya kacamata sendiri. Nah, tugas seorang manipulator itu simple. Mereka mau kita melepas kacamata kita, lalu memakai kacamata yang udah mereka siapkan. Tujuannya, jelas supaya kita melihat realitas persis seperti yang mereka inginkan. Terus gimana caranya mereka masangin kacamata itu ke kita? Nah, ini dia senjatanya. Mereka memicu sesuatu yang disebut kondisi gelap atau dark state. Ini adalah kondisi emosi negatif yang super intens. Bisa rasa takut, marah, atau rasa bersalah yang luar biasa. Saat kita ada di puncak emosi itu, logika kita langsung offline. Coba deh ingat-ingat, pas lagi marah banget, bisa nggak kita mikir jernih? Nggak bisa kan? Nah, di momen itulah kita jadi paling rentan. Dan secara ilmiah, ini yang terjadi di dalam otak kita. Secara neurologis di otak kita, amigdala, yaitu pusat emosi, itu ngebajak korteks prefrontal, bagian otak yang tugasnya buat mikir logis. Ada pertarungan loh, antara amigdala, si pusat emosi, melawan korteks prefrontal, si pusat logika. Dalam kondisi gelap tadi, amigdala ini membajak kendali. Dia mengambil alih. Jadi saat amigdala teriak bahaya, entah itu bahaya beneran atau cuma rekaan, korteks prefrontal langsung minggir. Logika bukan lagi prioritas. Yang penting cuma satu, gimana caranya keluar dari perasaan nggak nyaman ini secepatnya? Jadi, proses pembajakan emosi ini sebenarnya polanya bisa ditebak. Ada 3 langkah. Langkah pertama, manipulator melempar granat emosional. Langkah kedua, begitu granatnya meledak,
boom, logika kita langsung offline. Nah, langkah ketiga, di saat kita panik dan cuma pengen rasa nggak nyaman itu hilang, pikiran kita jadi super terbuka. Terbuka sama apa? Sama solusi yang ditawarkan si manipulator. Klop kan? Oke, teori-teorinya udah cukup jelas ya. Tapi biar nggak ngawang-ngawang, sumber kita ini menyajikan sebuah studi kasus. Dan ini bukan studi kasus biasa, ini studi kasus yang ekstrim. Kita akan bedah gimana semua taktik ini diaplikasikan di dunia nyata, dalam skala yang masif. Tapi sebentar, sebelum kita lanjut, saya mau kasih disclaimer yang super penting, dan sumbernya pun menekankan ini berkali-kali. Analisis yang akan kita bahas ini sama sekali bukan pujian, bukan juga pembenaran. Ini murni pembedahan strategi. Tujuannya cuma satu, untuk belajar, supaya kita semua bisa lebih waspada dan mengenali taktik-taktik semacam ini. Nah, ini beberapa taktik utamanya yang dibongkar di dalam buku. Menciptakan musuh bersama, mengeksploitasi krisis, membangun citra otoritas sampai memanipulasi harga diri. Coba kita ambil yang pertama, menciptakan musuh bersama atau kambing hitam. Ini jenius sekaligus jahat. Kenapa? Karena dengan menunjuk satu pihak sebagai biang kerok semua masalah, seorang manipulator dapat dua hal sekaligus. Pertama, dia ngalihin tanggung jawab. Kedua, dan ini yang paling kuat, dia menyatukan pengikutnya dalam sebuah kebencian bersama. Ini langsung menargetkan kebutuhan kita akan rasa aman dan menjadi bagian dari sesuatu. Atau kita lihat nih gimana kebutuhan akan harga diri dimainin. Caranya, buat seseorang ngerasa jadi bagian dari kelompok yang spesial, yang elit, yang lebih unggul dari yang lain. Tawarin mereka status, tawarin kebanggaan, dan boom, mereka bakal jadi pengikut yang paling setia. Dan dari semua taktik itu ada satu prinsip utama yang mendasarinya, yaitu pengaruh yang paling kuat adalah yang tidak terlihat. Catat ini baik-baik. Manipulasi paling canggih itu bukan yang memaksa, tapi yang bikin targetnya merasa kalau semua ide dan keputusan itu datang dari diri mereka sendiri. Mereka merasa jadi pemain, padahal sebenarnya mereka cuma pion yang lagi digerakkan. Oke, saya tahu. Informasi ini mungkin kedengarannya agak meresahkan ya. Terus, gunanya apa kita tahu semua ini? Nah, sekarang kita bawa semuanya kembali ke diri kita. Kita akan bahas gimana caranya mengubah semua pengetahuan ini jadi kekuatan, jadi perisai. Karena, jujur aja, pengetahuan tentang manipulasi ini ibarat pedang bermata dua. Di tangan yang salah, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya untuk mengendalikan orang lain. Tapi, bukan itu tujuan kita di sini. Fokus kita adalah sisi sebaliknya. Gimana cara kita menjadikan pengetahuan ini sebagai perisai. Perisai untuk melindungi hal yang paling berharga, yaitu otonomi pikiran kita. Jadi apa intisari dari semua ini? The ultimate takeaway? Cuma satu kata, kesadaran, awareness. Itulah perisai terbaik kita. Kesadaran untuk berhenti sejenak saat kita merasakan emosi yang meluap-luap dan bertanya, tunggu dulu, ini emosi saya beneran atau ada yang menekan tombol? Cukup dengan bisa bertanya seperti itu, kita udah menang satu langkah. Kita udah mulai merebut kembali kendali. Pada akhirnya semuanya kembali ke kita. Pilihannya selalu ada di tangan kita. Apakah kita mau jadi pion di atas papan catur yang digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat? Atau kita mau jadi pemainnya yang sadar akan setiap langkah, yang berpikir kritis, dan yang benar-benar memegang kendali atas permainan di pikiran kita sendiri? Jawabannya ada di diri Anda masing-masing.